Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali kita bersekutu kembali, bersuka cita karena Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu telah bangkit bagi kita semua. Kita naikkan pujian hanya karena kasih. Saya udah bangkit berdiri. Kau indahkan
Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat karya-Mu 2000 tahun yang lalu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh beriman sampai hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah yang sudah mati bagi kami, Allah yang bangkit bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat karya-Mu bagi kami, menyelamatkan kami Tuhan, memberikan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih. Roh Kudus terus tolong kehidupan kami, tolong ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan menguasai hati pikiran kami, untuk kami memuji, membesarkan Engkau. Kami bersuka cita karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mengalahkan maut bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Apa yang kami bawa boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam perjalanan, percepat langkah mereka tibakan di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama bersuka cita, memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami perlaskan doa ini Tuhan yang jadi sempurna, yang dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita bersyukur Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan maut. Kita mau bersuka cita karena namanya, Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Dosa
nama Tuhan, kita sungguh bersyukur, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian Allah bangkit. Duduk. Haleluya. Kita naikkan pujian oleh darah anak domba. Keselamatan dan kuasa
Kur yang vokal grup yang akan mempersembahkan pujian untuk tampil ke depan. Silakan. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh
Tuhan. Jemaat yang duduk di belakang boleh maju ke depan. Yang di luar ada gak? Nggak ada. Nggak ada. Puji nama Tuhan. Di depan masih ada bangku kosong, bisa diisi. Kita mau siapkan hati kita, hidup kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian pengorbananmu. Haleluya. Saya udah bangkit berdiri, Bapak Ibu. Karya terindah dan termulia, pengorbananmu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan termegah,
mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kalau Engkau boleh bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, apabila Tuhan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh bertumbuh di tanah hati kami Tuhan dan dapat bertumbuh dengan baik Tuhan. Kiranya Kau jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang tidak senang Tuhan yang ingin mencuri benih firman-Mu. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Kau sertai kami Tuhan sepanjang firman Tuhan ini Tuhan, supaya kami boleh memiliki telinga seorang murid yang mendengar dengan sungguh-sungguh Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Korintus 5 ayat 2. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bersyukur kita bisa kembali merayakan kebangkitan Kristus di tahun ini. Kita percaya semua dan semua oleh karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita tetap gunakan waktu yang indah ini untuk belajar dan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar dari catatan Matius, puji Tuhan. Catatan Matius tentang kebangkitan. Saya beri judul 2 saksi kebangkitan. Hashtagnya adalah mau percaya
siapa? Dua saksi kebangkitan, mau percaya siapa? Pendahuluan. Jadi menurut catatan dari Matius yang mengiringi kebangkitan Yesus adalah gempa yang sangat hebat, gempa bumi yang hebat. Kita bisa bayangkan minimal itu gempa 6 skala Richter. Di gempa itu turunlah malaikat dari langit untuk gulingkan batu kubur. Gempa yang hebat, ada makhluk turun dari langit. Nggak heran sebuah hal yang logis jika saat itu para penjaga sangat ketakutan. Para penjaga gemetar, gentar, sangat ketakutan. Dikatakan oleh Matius sampai seperti orang mati, pucat mereka seperti orang mati. Dengan latar belakang seperti ini, datanglah pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada dua wanita yang datang ke kubur untuk menengok kubur Yesus. Kita lihat ayat pembukaan kita, Matius 28 ayat 5 sampai 7a. Yesus bangkit. Yesus sudah bangkit. Janjinya telah digenapi. Dagingnya memang sempat mati, telah mati, tetapi Yesus kita tidak tinggal di kubur. Ia memberi bukti bahwa kuasa maut sekalipun tidak dapat menggagalkan janjinya. Puji Tuhan. Janjinya sungguh nggak dapat dibatalkan bahkan oleh kuasa maut sekalipun. Inilah berita luar biasa yang kita masuk ke pembahasan kita di sore hari ini, yang malaikat minta dua wanita ini sampaikan kepada murid-murid. Lewat bagian ini kita belajar bahwa Allah dalam kedaulatannya, dalam kebebasan kehendaknya, Allah memutuskan untuk memilih dua perempuan ini untuk jadi saksi dari kebangkitan Kristus. Kata kuncinya adalah ayat tadi, lihatlah, pergi dan katakanlah. Mereka disuruh dulu melihat bahwa kubur benar-benar kosong. Dan mereka tidak hanya melihat, mereka dapat tugas untuk pergi dan share berita kubur yang kosong itu kepada murid-murid, kepada sesama mereka, kepada orang-orang yang butuh berita kebangkitan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di saat itu yang para murid tahu, 11 murid, 11 ya, Yudas sudah lewat, 11 murid dan murid-murid lainnya, kita percaya mereka hilang harapan. Guru yang membuat banyak mujizat, guru yang mereka andalkan untuk memimpin mereka, udah gak ada, udah mati, hilang harapan mereka. Karena itu bagi mereka sungguh butuh kabar ini. Kabar bahwa kubur telah kosong, Yesus telah bangkit. Sekali lagi, dalam kebebasan kehendaknya, Allah kita gak bisa diatur oleh keinginan kita. Dalam kebebasan kehendaknya, ia memilih dua wanita ini. Berita yang luar biasa tadi disampaikan oleh kedua wanita ini
kepada sebanyak mungkin orang. Awalnya tentu murid-murid, 11 murid yang sedang berkumpul. Kita lihat selanjutnya. Masuk ke poin kesaksian yang berbeda. Saat kita terus baca Matius 28 ini, kita akan dapati bahwa Matius itu saat catat Injilnya itu menempatkan secara berdampingan dua kesaksian. Dua macam kesaksian, yang benar dan yang palsu. Faktual atau kebenaran dan hoaks disandingkan saat kita lihat Matius 28. Next. Matius menempatkan kesaksian dari kedua perempuan ini berdampingan dengan kesaksian para penjaga kubur. Dalam bukunya, komentari terhadap Matius, Craig A. Skinner berkata, Matius seperti sedang memaksa. Lu pembaca mau milih siapa? Kalian pembaca, kalian pendengar mau pilih siapa? Kesaksian para wanita atau kesaksian penjaga kubur. Ada dua macam kesaksian. Mau percaya pada laporan siapa? Pada pesan siapa? Pada informasi dari siapa? Kita lihat catatan Matius. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, penjaga-penjaga itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan, inilah hoaxnya kan, inilah kebohongannya. Bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Pertanyaannya adalah, kesaksian para wanita sampaikan kebenaran, kesaksian para prajurit bagikan hoaks, bagikan kebohongan, kita mau percaya siapa? Itu pertanyaannya kan? Nah, kita lihat dulu latar belakangnya. Para wanita sebagai saksi saat itu. Dalam budaya saat itu, kesaksian wanita itu amat sangat kurang dapat dipercaya. Ya mungkin karena mereka berada di bawah kekuasaan penuh pria. Jika mereka belum menikah sebagai anak perempuan di bawah ayah. Apa ayah katakan maka si anak perempuan setuju. Saat ia menikah, seorang wanita berada di bawah kekuasaan penuh si suami. Apapun kata suami, si istri tunduk. Ngikutin apa kata suami. Enggak heran jika dalam budaya baik Yahudi, Yunani, juga Romawi, kesaksian, ucapan, penyampaian pesan para wanita itu dianggap remeh. Diwakili oleh salah satu aturan, kesaksian satu pria itu setara dengan dua wanita. Jadi kita bisa gambarkan dalam pengadilan saat itu untuk memutuskan sebuah perkara. Nah, saat yang menjadi saksi itu pria, cukup 2 atau 3 saksi, maka semua clear, beres, semua pihak puas, sepakat hasil keputusan apapun. Tetapi saat wanita yang menjadi saksi, setidaknya harus 4, harus 6 orang wanita. Mereka harus bersaksi. Itu pun jika nggak ada pria yang membantah mereka. Jika ada pria yang membantah mereka, gugur semua. Mau 10 wanita, gugur. Kesaksian wanita sangat amat kurang dipercaya. Itulah yang menjadi budaya saat itu. Budaya memperlemah kesaksian para wanita. Sehingga kesaksian para penjaga lebih dipercaya. Hasilnya mayoritas penduduk Yerusalem, mayoritas orang Yahudi lebih mempercayai hoaks daripada fakta. Mereka lebih percaya bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid daripada Yesus bangkit.
ayat 15 mencatat seperti ini. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini bahwa murid-murid nyuri mayat Yesus tersiar di antara orang Yahudi sampai surat Matius itu, Injil Matius itu ditulis. Sampai sekarang ini saat Matius tulis suratnya, rata-rata mayoritas orang Yahudi, mayoritas penduduk Yerusalem tahunya adalah Yesus. Mayatnya dicuri, Yesus tetap mati. Kembali pertanyaan kepada kita. Saat mayoritas lebih percaya pada kesaksian palsu, bagaimana tanggapan kita? Apakah kita pun tanpa berpikir panjang, kita segera mengikuti pendapat mayoritas? Jika itu cara kita jalan hidup, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat mudah dibodohi iblis. Akan dengan sangat mudah si penyesat isi pikiran hati kita dengan hoaks demi hoaks. Yesus lemah. Yesus gak berkuasa. Yesus gak mampu tolong kita. Itu kan hoaks. Kita mau percaya apa kata firman atau apa kata orang. Kita mau belajar sore hari ini. Berdasarkan atau menurut catatan Matius, kita mau belajar berjuang bersama-sama agar hati dan pikiran kita itu lebih bersih dari hoaks, kebohongan-kebohongan dari iblis, dan lebih lagi dipenuhi oleh fakta-fakta ilahi, oleh kebenaran ilahi, realita sorgawi itu kiranya lebih lagi mengisi hati dan pikiran kita. Kita nggak mau sekadar ikut orang banyak. Apa yang dipercaya banyak orang, itu yang kita percaya. Kita nggak mau seperti itu. Belajar dari catatan Matius 28, kita mau bisa menjadikan firman itu yang jadi acuan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saat para murid, kita percaya, memperhatikan untuk mengingat dan mempercayai perkataan Kristus. Kita belajar 2 minggu lalu bahwa sebelum Yesus tinggalkan mereka, Yesus sudah persiapkan murid-murid. Ia sebagai guru yang bertanggung jawab, ia siapkan murid-murid. Dan salah satu pesan Yesus adalah, sebelum aku bangkit, aku mati dulu, aku menderita dulu. Kalau para murid memperhatikan pesan Yesus tadi, mengingat pesan Yesus tadi, maka mereka akan percaya pada kebenaran meski diberitakan oleh para wanita. Orang-orang yang saat itu sulit untuk dipercaya. Inilah pesan Yesus. Yesus berpesan ia akan bangkit. Kembali ayat 6a kita baca. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, diajarkannya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Kalau para murid, jika para murid memperhatikan apa yang Yesus katakan sebelum ia mati dan bangkit, maka kesaksian dari orang-orang yang kurang dipercaya sekalipun
itu akan segera mereka tanggapi dengan benar. Karena itu, kita lanjutkan, kita masuk aplikasi, kita yang sungguh rindu memiliki hati dan pikiran yang dipenuhi kebenaran. Kita pun mau memperkuat komitmen kita untuk tadi sesuai dengan keyakinan kita. Jika para murid perhatikan, ingat perkataan Yesus, maka kebenaranlah yang mereka grasp, yang mereka genggam, yang mereka yakini. Meski datang dari orang yang kurang dipercaya. Tetapi karena perhatikan, ingat pesan Yesus, mereka pasti akan dapat kebenaran. Pikiran mereka dipenuhi oleh kebenaran. Pikiran mereka dipenuhi oleh pengharapan karena Yesus sudah bangkit. Kita pun mau mencontoh, meneladani kondisi tadi. Para murid yang memperhatikan dan mengingat perkataan Yesus. Kita yang sungguh rindu memiliki hati dan pikiran dipenuhi kebenaran. Kita pun akan memperkuat komitmen kita untuk lebih lagi memperhatikan perkataan Tuhan. Perhatikan, untuk ingat, untuk simpan dalam hati. Ini yang menjadi kunci bagi kita. Dengan demikian, kita dimampukan untuk menolak berita bohong, kabar bohong, informasi hoaks dari si iblis. Meski hoaks tersebut disertai dengan kesaksian dari orang-orang pintar, dari orang-orang berpengaruh, dari orang-orang terpandang. Bahkan kita masuk kepada penyesatan dalam gereja. Kita nggak akan juga tertipu oleh berita bohong dari pendeta, dari pelayan-pelayan yang rohaninya tampaknya lebih tinggi dari kita. Tampaknya ia sudah seperti di langit. Tetapi saat orang ini menyatakan hoaks, karena kita memperhatikan firman dan ingat, maka kita menolak berita bohong tersebut. Kita dimampukan untuk menolak berita bohong dari si iblis. Kita mau lihat contoh sebagai cara kita untuk meyakinkan diri kita bahwa kebohongan iblis itu enggak ada, bukan hanya ada di 2000 tahun yang lalu, tetapi terus dan terus ada sampai detik ini. Kebohongan iblis, berita hoaks dari iblis, itu akan terus sampai kepada telinga kita. Mau percaya yang mana? Kebenaran, firman yang terus kita perhatikan, atau kemudian kita percaya pada hoaks dari si iblis. Kita mau melihat dua contoh sebagai bagian akhir khotbah di sore hari ini. Ada dua contoh hoaks yang iblis sampaikan. Pertama dari luar gereja, kemudian kedua di dalam gereja. Kita lihat yang pertama, dari luar gereja, lewat medsos, lewat media-media lainnya. Iblis terus membagikan salah satu hoaks favoritnya. Salah satu berita, pesan favoritnya, yaitu kekayaan, sukses itu sumber kebahagiaan. Dan ia meneguhkan pesannya tersebut dengan kesaksian para influencer. Termasuk dalamnya adalah mereka yang mempromosikan yang namanya financial freedom ala dunia. Kebebasan finansial. Saat uang benar-benar banyak sehingga udah gak merasa kekurangan,
Di situ ada kebahagiaan. Itulah yang iblis tampilkan di media-media sosial dan di media-media lainnya. Tampang orang-orang yang berbahagia saat mereka mengendarai mobil mewah, saat mereka punya rumah yang besar, saat mereka pelesiran ke luar negeri. Tampilan yang berbahagia, kita dibuat iri. Itulah hoaks yang disampaikan oleh iblis, oleh si penyesat, oleh si pembohong. Dan disertai dengan kesaksian-kesaksian orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang terpandang, orang-orang yang berkuasa. Tentu kembali ke pertanyaan tadi, kita mau percaya aja atau kita mau lebih lagi perhatikan firman supaya kita nggak dibodohi oleh iblis. Tuhan Yesus sendiri sudah memberi peringatan tentang hoaks semacam ini. Bahwa memang pasti akan selalu ada orang-orang yang digambarkan oleh ayat berikut ini. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar, aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah. Bersenang-senanglah. Ini kan yang disajikan di media-media sosial, di media-media lain. Kita dibuat membayang-bayangkan, kalau aja saya punya rumah yang lebih besar, pasti saya lebih senang, lebih semangat beribadah, lebih semangat melayani. Kalau aja saya punya mobil yang lebih keren. Kalau aja saya bisa pergi ke luar negeri, saya pasti akan lebih senang, lebih berbahagia dalam mengiring Yesus, lebih senang dalam melayani Yesus. Itu kan cara iblis terus sisipkan di hati pikiran kita hoaks demi hoaks. Belajar dari para murid. Mereka memperhatikan, mereka mengingat. Perlu kita perhatikan, perlu kita ingat. Kita dimampukan untuk menolak kesaksian para influencer dan mempercayai kesaksian para hamba Tuhan yang hidup sederhana. Ini sudah masuk contoh kasus. Saat kita sungguh-sungguh memperhatikan dan mengingat pesan firman, perkataan firman, firman seperti yang tercatat dalam Alkitab, maka sehebat apapun tampilan yang dunia tawarkan, kita bisa lebih percaya pada kesaksian yang disampaikan oleh para hamba Tuhan yang tinggal di desa, tetapi mereka bisa share kebahagiaan mereka, bisa bagikan kepada kita apa itu sukacita di dalam Kristus. Kita mau percaya siapa? Kita mau memilih percaya kepada kesaksian versi si penyesat atau fakta, realita, kenyataan. Meski nggak kita lihat dengan mata, tetapi kebahagiaan sejati ada dalam Kristus. Kita lihat, melanjutkan perkataan Yesus tadi. Tetapi firman Allah datang kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan. Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Realitanya, kenyataan kebenaran, yaitu bahwa kebahagiaan kita nikmati saat kita kaya akan perkara rohani. Saat Allah melihat hidup kita dan kita kaya akan perkara rohani. Itu yang pertama, di luar gereja, dari luar gereja.
Harapannya tentu ini lebih mudah kita deteksi dan kita tolak. Yang lebih sukar adalah tentu yang ada di dalam gereja. Sebab kamu sabar saja, kita kembali ulang 2 Korintus kita. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Kan ini sudah masuk ke ranah gereja, persekutuan, peribadatan. Atau memberikan roh yang lain. Next. Sebab, tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tiada tara tadi. Yang memberitakan Yesus yang lain. Yang memberikan roh yang lain. Jika aku kurang paham dalam hal berkata-kata, dan demikian dalam hal pengetahuan. Kita sudah belajar di bedah buku, juga di khotbah kita dalam seri khotbah 2 Korintus kita sudah belajar hal ini. Kesaksian terhadap Yesus palsu itu memanfaatkan secara maksimal yang namanya kemampuan retorika. Kalau kita mau punya bayangan sedikit, kita bisa lihat para motivator itu jempol dalam menyampaikan retorika. Juga tokoh yang saya kagumi dalam berkomunikasi. Siapa? Rocky Gerung. Ya, jago sekali. Semua orang yang berdebat dengan Rocky Gerung, ujungnya apa? Emosi ya. Kesel, baunya penonjok. Karena tadi kemampuan retorikanya, berfilsafatnya, nggak ada duanya. Mampu menggunakan ilustrasi, menggunakan pemilihan kata yang berima, menggunakan intonasi, itu semaksimal mungkin untuk melakukan persuasi, pembujukan kepada si pendengar. Itulah kemampuan retorika. Dan sekali lagi, kita sudah belajar. Si penyesat, si iblis, sebarkan hoaks lewat kemampuan retorika. Inilah yang terjadi tengah jemaat Korintus. Dan kita membawa kepada kondisi kita hari-hari ini, itu semua mewakili segala bentuk show, pertunjukan dari penyesat dalam membagikan, dalam menyebarkan, dalam menyampaikan berita bohongnya. Kita perlu perhatikan firman, mau nggak mau, karena ini sudah masuk di dalam gereja. Karena itu penting bagi kita untuk lebih memperhatikan konten, muatan yang disampaikan dalam sebuah gereja, dalam sebuah persekutuan seperti tempat ini. Termasuk apa yang saya sampaikan, apa yang Bude ini sampaikan, apa yang Pak De Bakri sampaikan, apa yang para pelayan-pelayan sampaikan. Itu harus dicek apakah sesuai dengan kebenaran firman. Fokusnya adalah konten atau muatan atau pesan. Daripada perkara-perkara. Next, Greg. Nah, kecatat ya, berarti kepotong saya, maaf. Daripada perkara-perkara yang memanjakan panca indera dan perasaan kita. Terlebih bagi kita yang sekarang hidup di zaman medsos, di zaman YouTube, di mana di handphone kita ada berbagai macam khotbah, berbagai macam pengajaran. Mau nggak mau kita perhatikan firman, dalami firman, ingat firman, dan fokus pada pesan tersebut. Pesan disampaikan oleh pendeta tersebut, pengajar tersebut, pelayan tersebut,
daripada segala bentuk pertunjukan yang disajikan oleh si penyesat. Begitu banyak sekali lagi khotbah, pengajaran sampai di telinga kita. Kita harus tahu mana yang hoaks, mana yang kebenaran. Kita mau pilih supaya yang masuk ke hati pikiran kita. Itu fakta, itu kenyataan surga. Bukan hoaks yang iblis sampaikan, bukan Yesus yang lain, bukan roh yang lain. Saya mau dukung, kita mau lihat ayat berikut. Saya dapat ini dari khotbahnya Pendeta Esa Soru. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tafsiran dari ayat ini adalah salah satunya mengapa Paulus gunakan gong dan canang sebagai ilustrasi di bagian ini. Diyakini karena para teolog, para penafsir belajar karena saat itu dua alat musik ini sekarang perwakilannya adalah simbal. Cerut gitu ya. Simbal di drum itu gong dan canang. Kedua alat musik ini digunakan oleh para penyembah berhala di kota Korintus untuk menyentuh perasaan para jemaatnya. Saya pun pribadi saat simbal dimainkan, keyboard dibuat halus, itu dengan sendiri tersentuh kok. Seringkali kita tertipu, itu kita anggap urapan. Tetapi sesungguhnya saat simbal di gitu, itu seperti ada frekuensi yang bisa menjangkau hati kita. Dan para penyembah berhala di kota Korintus menggunakan cara tersebut, menggunakan metode tersebut. Karena itu kita mau belajar di hari kebangkitan ini. Cara semacam ini, metode semacam ini tidak kita jadikan sebagai andalan. Tentu bisa saja kita gunakan cara tersebut. Kita nggak mau terlalu kaku, apa-apa nggak boleh. Tetapi kita nggak mau sampai kepada pemikiran dengan musik yang menyentuh emosi, membuat jemaat nangis, itu sama dengan hidup yang berubah. Tidak. Pekerjaan Roh Kuduslah kita sudah belajar yang merubah hidup seseorang. Yang merubah pola pikir seseorang, pola bicara, pola hidup, tindak tanduk seseorang, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita harus bedakan antara jiwa yang tersentuh dengan hati yang diubahkan. Antara air mata yang bercucuran dengan hidup yang diubahkan. Kita harus dapat bedakan. Kita nggak mau menjadi tadi orang-orang yang dibodohi oleh iblis. Kita berpikir anak kita udah doa sambil nangis. Kita udah berpikir dia hidup dalam kebenaran. Kita harus terus sampaikan firman, sampaikan nasihat. Demikian pula dengan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai. Jangan mentang-mentang mereka gampang menangis, kita puas. Tidak. Kita mau terus doakan mereka. Kita nasihati dengan kebenaran firman. Kita ajak untuk bergantung pada firman dan Roh Kudus. Kita ajak untuk berfokus pada salib Kristus. Itu cara kita. Kita yang terus belajar, itu cara kita. Itu andalan kita. Itu cara sorgawi. Beritakan firman sesederhana apapun. Tetapi yang mengajak
kita semua memandang Kristus, mengagumi Kristus, berharap pada Kristus, mengandalkan Kristus. Maka cara-cara lain itu hanya tambahan. Termasuk tadi kemampuan berretorika, kefasihan, lidah. Itu bermanfaat. Kita belajar juga Apolos itu seorang yang jempolan dalam berretorika. Dalam menyampaikan pidato, menyampaikan khotbah. Apolos jempolan. Paulus itu mungkin berapa level di bawahnya Apolos. Bersyukur ada gereja, ada persekutuan punya orang-orang seperti Apolos. Tetapi kita percaya andalan Apolos bukan kemampuan bicaranya. Andalan Apolos adalah Injil, Kristus dan pekerjaan Roh Kudus. Kita bersyukur di hari kebangkitan ini kita bisa punya pesan firman yang ingatkan kita bahwa kita gak akan disesatkan. Pertama, kita yakin Yesus kita sudah bangkit. Yesus kita hidup. Kita punya harapan. Apapun masalah kita hadapi, Yesus sudah bangkit. Harapan menjadi milik kita. Apapun tantangan, beban yang harus kita pikul, kita gak menyerah. Ada harapan. Ada langkah demi langkah yang di dalamnya Yesus pasti tolong. Yesus pasti bela karena ia hidup, ia sertai kita. Kita pun dapat pesan di sore hari ini bahwa apapun cara iblis menipu kita, memberitakan hal-hal bohong bagi kita yang membuat kita mengandalkan hal-hal lain, yang membuat kita lemah saat masalah datang. Itu semua kebohongan iblis. Kita bisa menang karena kebenaran firman yang terus kita pelajari. Karena kebenaran firman yang terus kita ingat. Apapun tantangan, kita bisa menang karena Yesus yang memberi kekuatan. Yesus yang memberi pertolongan. Paragraf terakhir, kita dimampukan untuk menolak kesesatan. Meski itu dibagikan dengan show pujian penyembahan yang megah. Dan menerima kebenaran. Meski itu dibagikan oleh seorang pelayan, gak usah hamba Tuhan, gak usah pendeta. Dalam kesederhanaannya, dalam kepolosan, ketulusannya. Tetapi yang ia bagikan itu firman. Kita mungkin sudah pernah baca, kita lupa. Tetapi ada sesama pelayan, ingatkan kita. Wow, itu bahagia yang luar biasa. Tentu disclaimer-nya adalah kita bukan menjadi orang-orang yang berusaha untuk hidup sederhana supaya bisa dipercaya oleh orang lain. Enggak seperti itu juga ya. Enggak ada janji, enggak ada kepastian bahwa kita miskin, kita pasti sampaikan kebenaran, enggak juga. Itu disclaimer-nya. Tapi kita belajar di sore malam hari ini. Fokus kita adalah apa yang Alkitab ajarkan sehingga berita bohong apapun yang disampaikan oleh iblis dengan melalui kesaksian orang-orang yang paling dapat dipercaya pun kita bisa tolak. Sedangkan kebenaran, fakta, realita yang meski disampaikan oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin kita anggap remeh hari-hari ini, tetapi saat ia dipakai oleh Tuhan, ia bisa memberkati hidup kita. Selamat memperingati kebangkitan Kristus. Hari depan itu sudah kita akan song-song dengan penuh keyakinan karena Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit itu yang menyertai kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kita mau nyanyikan pujian ini, saya undang kita bangkit berdiri. Sebab dia hidup.
Jesus Christ is risen. And truly He is risen. Yesus telah bangkit dan benar-benar Dia bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami pada sore hari ini. Kami bersyukur sekali lagi. Biarlah kami menjadi saksi-saksi iman di dalam mengabarkan, memproklamasikan, dan juga menguatkan, meneguhkan, menegaskan iman kami akan kebangkitan Kristus. Karena kalau tidak ada kebangkitan, seperti kata firman-Mu berkata, maka sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Sia-sialah apa yang katakan Injil. Dan ternyata kami masih hidup dalam dusta kebohongan. Tapi kami bersyukur pada sore hari ini. Kami boleh kembali dengan sukacita merayakan bagaimana kebangkitan-Mu boleh meneguhkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita, kami dikuatkan, kami semakin yakin akan Engkau ya Yesus. Allah sejati, Allah sejati yang membuat kami berkemenangan, hidup penuh harapan, hidup yang membangun masa depan dengan gilang gemilang. Dan bersama kebangkitan Tuhan kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan membuat kami lebih dan lebih lagi menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Sekali kami diingatkan Bapa, kami tidak akan peduli dengan berita apapun. Karena firman-Mu sudah jelas mengatakan, seperti malaikat berkata, tidak perlu mencari orang yang sudah hidup di antara orang mati. Demikian kami juga akan sekali lagi dengan semangat berkobar-kobar. Dengan hati yang penuh sukacita dan juga penuh dipenuhi Kuasa Roh Kudus. Untuk terus mengabarkan tentang Engkau Tuhan kepada saudara-saudara kami. Keluarga kami, famili kami, teman-teman kami dimanapun Tuhan. Di tempat kerja kami, di masyarakat. Dimanapun Tuhan boleh pakai kami untuk mengabarkan tentang Engkau Tuhan yang sudah mati buat kami, menyelamatkan kami, yang sudah juga bangkit buat kami, meneguhkan iman kami dan juga meneguhkan masa depan hidup kami. Kami punya pengharapan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sempurnakan ya Tuhan, dan sebentar kami akan berikan persembahan. Ajar kami memberikan yang terbaik Tuhan, supaya Tuhan sekali lagi Injil Tuhan dan juga pelayanan Tuhan yang digarap di tempat ini boleh sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum dan juga menjadi api semangat Tuhan untuk memberitakan Injil di lingkungan di tempat kami Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang bekerja dan juga melayani. Engkau pakai semua jemaat-Mu Tuhan sekali lagi lewat apa yang kami berikan ini sekali lagi. Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Anak Allah Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan,
Yesus hidup, hidup kita lebih berarti lagi. Terima kasih untuk persembahannya, biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saat sore hari ini ada teman saya yang udah lama sedang berkunjung ke tempat ini. Terima kasih ya Pak Wewe dan Lionel sudah berkunjung ke tempat kami. Biarlah boleh terus doakan kami dalam perintisan ini. Biar kami boleh apa yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman, nanti kita sama-sama berdoa buat yang berulang tahun kemarin. Namanya Ibu Vikian, genapnya kayaknya masih muda terus Oma satu ini, karena dilihatnya nggak ada tua-tuanya gitu ya. Jadinya kita berdoa biar Ibu Vikian lebih hari makin cinta Tuhan, makin hari boleh berdampak buat suami, anak-anak dan di lingkungan sekitar. Dia ada juga pesan sama saya, jangan suruh saya tiup-tiup lilin ya, jadinya doakan saja gitu. Jadi nanti nggak ada tiup lilin karena yang ulang tahun nggak mau. Itu saja. Hari Rabu ada doa puasa di tempat ini jam 6 sore. Saya undang terus Bapak Ibu Saudara-saudari ikut bergabung di tempat ini untuk kita sama-sama menaikkan doa kita, pujian sembah kita. Kita juga belajar untuk sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan dan sama-sama kita boleh melakukannya. Tetap Bible study kami masih ada setiap hari Selasa dan Jumat. Pak Wewe kalau mau bergabung boleh. Oke, ya itu saja pengumuman dari kami. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Nanti saya minta Ibu Pendeta Yeni tutup dalam doa ibadah kita. Kita akan menyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, namun hati kami tetap terangkat kepadamu, merasakan anugerah serta kasih setia-Mu yang luar biasa, mengangkat kami dalam sebuah keselamatan yang abadi, dan kami memperoleh pengharapan untuk sebuah kehidupan yang kekal. Kami telah diteguhkan oleh firman-Mu ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga sampai selesainya,
Kami merasakan hadirat-Mu, lawatan Tuhan. Baik saat pujian penyembahan, juga saat kami mendengarkan berita firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun kami sebelumnya mengangkat pokok doa untuk Ibu kekasih, Bu Fikian, yang Tuhan telah tambahkan usia setahun lagi. Tuhan, Engkau kenal hamba-Mu. Engkau kenal pergumulan dan pelayanan hamba-Mu. Diberkati usaha pekerjaan mata pencarian. Diberkati keluarganya. Bahkan Tuhan terus memberikan dia kekuatan untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Di dalam bentuk masalah apapun, di dalam pelayanan apapun. Kuatkan dan teguhkan Tuhan untuk menjadi berkat. Hidupnya berdampak di tengah keluarga, masyarakat, bahkan kemanapun dia pergi dan berada. Kami berdoa untuk semua yang hadir maupun yang sedang menyaksikan Tuhan. Pelayanan ini dalam bentuk apa saja. Engkau berkati umat-umat Tuhan. Seperti mereka datang dalam penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai setiap pribadi dan keluarga. Di tengah-tengah pelayanan, pekerjaan, usaha mata pencarian. Bahkan yang mencari lapangan pekerjaan pun diberkati oleh Tuhan. Dibukakan jalan, terutama para pelayan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan sepanjang minggu berjalan. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Kami semua kembali dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami, apapun bentuk pergumulan kami, apapun bentuk masalah, peperangan kami lebih dari pemenang. Sebab Yesus sudah bangkit dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Sebentar kami juga akan sama-sama duduk bersama menikmati berkat-berkat Tuhan lewat kebersamaan kami. Tuhan, Engkau kuduskan berkat yang akan kami terima menjadi kekuatan kesehatan. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kita tak mengadahkan kedua tangan kita dan mohon berkat Tuhan. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, sumber kebangkitan dan pengharapan, dan oleh penyertaan Roh Kudus menyertai kita, saudara-saudara sekalian, malam ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam.